Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menceritakan tentang kebaikan, kebenaran, demi kemudahan kita berjalan menuju Allah dan Rasul-Nya untuk keselamatan. Pada pagi hari ini saya hendak menyampaikan sesuatu yang sudah biasa, tapi kita coba sedikit untuk mendalami, yaitu kalimahnya Rasulullah yang mengatakan abdi fi qalbi mu'min, yaitu hambaku dalam hatimu itu namanya mukmin. Nah, ini tentu menunjuk kepada dia yang pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, merasakan keberadaan Tuhannya, dan pernah berhadapan dengan Tuhannya. Sehingga ketika Tuhan berkata, Alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka mereka yang melihat tadi, yang mendengar tadi, yang merasa tadi, yang berhadapan tadi menjawab. Jawabannya kita dapatkan pada surah Al-A'raf ayat 172. Apa bunyinya? Bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan. Jadi pengertian Tuhan di sini adalah Tuhan besar atau Lord berorang Inggris yang dia berfungsi menjadikan, menunjukkan, mengajarkan, mendidikkan serta memberikan arahan. Nah, semua itu tidak nyata daripada Allah, melainkan nyata pada dia yang berkata, Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, aku yang dengan Tuhan itulah beliau sendiri, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seketika para ruh atau para mukmin, para Nur Muhammad waktu itu serentak bersujud kepada Allah. Tapi tidak nyata Allah, yang nyata adalah beliau juga. Sambil berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu. Jadi aku bersaksi bahwasanya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi aku tidak melihat Allah. Aku tidak mendengarkan suara Allah. Tidak pula aku mengatakan atau mendengar kata Allah. Melainkan yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku rasakan, yang aku hadapi pada waktu itu adalah utusannya. Utusannya Allah. Namanya adalah Muhammad. Itulah awal syahadat yang kita lakukan, awal persaksian yang kita lakukan. Sehingga pada waktu itu semua nur tadi, semua mukmin tadi, mereka itu percaya kepada Allah. Mereka itu yakin kepada Rasul. Oleh Allah dan Rasul dikatakanlah mereka ini dengan suatu nama, dalam bahasa Indonesianya, kalian ini adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada Rasul. Dalam bahasa Arabnya, al-mu'min. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah berbicara al-mu'min, itu tidak berbicara laki-laki dan perempuan, suku bangsa apa saja, agama apa saja. Sesungguhnya dia itu ada dalam dada laki-laki, tapi dia bukan laki-laki. Dia ada dalam dada perempuan, tapi dia bukan perempuan. Dia adalah nurnya Muhammad. Dia ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, yang hendak saya sampaikan adalah seketika Allah berkata, sesungguhnya aku tidak bisa ditampung oleh langit. Aku tidak bisa ditampung oleh bumi. Aku hanya bisa ditampung oleh hatiku. Hatiku di sini berarti hati yang aku ciptakan maksudnya. Yang ianya ada mukmin di dalamnya.
Nah, jadi Allah menunjuk kepada daging yang merah tadi, darah yang merah tadi yang jumlahnya segumpal. Ia ada dalam dada kita. Jadi meskipun dia adalah daging, darah merah yang segumpal, tetapi dia mempunyai makna yang sangat luas. Kalau langit dan bumi beserta isinya tidak mampu menampung keberadaan Allah. Ingat, menampung keberadaan Allah, bukan Allah. Tetapi daging yang kecil tadi, darah yang segumpal merah tadi, dia bisa menampungnya. Itulah keistimewaan hati. Nah, keberadaan Allah itu adalah ruh kita masing-masing. Nah, jadi ruh itu ada di dalam hati. Nah, di dalam ruh ada rasa. Di dalam rasa ada ingatan. Di dalam ingatan ada kesadaran. Di dalam kesadaran ada zat Allah. Jadi kalau zatnya Allah itu adalah Muhammad, kalau yang di kita itu namanya zat Allah. Saya ulangi lagi, dalam hati itu ada ruh, dalam ruh itu ada rasa, dalam rasa itu ada ingatan, dalam ingatan itu ada kesadaran, di dalam kesadaran itu ada zatnya Allah. Maaf, zat Allah. Dialah nur. Nurnya Muhammad. Muhammad itu adalah nurnya Allah. Seketika dia memancar dari hati ke telinga, maka dia bisa mendengar telinga itu. Seketika dia memancar ke mata, maka dia bisa melihat mata itu. Seketika dia memancar kepada otak, maka dia bisa berpikir otak itu. Seketika dia memancar pada lisan, maka dia bisa berkata lisan itu. Jadi kalimat telinga itu, mata itu, otak itu, lisan itu mengkiaskan kepada kita bahwa benda-benda itu seakan-akan berfungsi. Telinga itu seakan mendengar, mata seakan melihat, hidung seakan bisa mencium, otak seakan bisa berpikir, lidah seakan bisa berkata. Tetapi sebenarnya tidak bisa. Karena mereka adalah alat semata. Alat di mana ruh tadi memancarkan nur zat Allah tadi, sehingga menjadikan semua itu berfungsi. Makanya kita tidak bisa neko-neko dengan Allah dan Rasul. Tidak bisa kucing-kucingan dengan Allah dan Rasul. Kenapa sedemikian? Dia tahu apa yang kita dengar. Karena kita mendengar dengan pendengarannya. Dia tahu terhadap apa yang kita lihat. Karena kita melihat dengan penglihatannya. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Karena kita berpikir dengan pemikirannya. Dia tahu apa yang kita katakan. Karena kita berkata dengan perkataannya. Dia tahu apa yang kita cium. Karena kita mencium dengan penciumannya. Dia tahu apa yang kita rasa. Karena kita merasa dengan perasaannya. Siapakah nya itu? Nya itu, itulah dia, zat Allah yang ada dalam hati tadi. Makanya pada surat Al-Hadid dikatakan, itu kalau saya tidak salah ayat 4 ya, perhatikan itu pada baris terakhir. Innahu ya'lamukum bizati sudur. Sesungguhnya dia itu mengetahui tentang kamu dengan zat yang ada dalam dada. Itu jelas. Jadi seketika orang tua kita berkata bahwasanya Muhammad itu adalah zatnya Allah, yang dalam hati kita itu adalah zat Allah, ini bukan
Kalau bahasa sekarangnya bukan kaleng-kaleng gitu nah. Bukan reka-reka, tetapi kenyataan. Makanya pada surah Al-Hadid itu dijelaskan bahwasanya Allah itu melalui Rasulnya mengetahui tentang kita melalui zat yang ada di dalam dada, tepatnya di dalam hati tadi. Jadi ada kalimat itu, innahu ya'lamukum bi zati sudur. Nah, itulah dia inti daripada keberadaan kita. Kalau kita mengatakan roh itu adalah nur, roh itu hanya sekedar perwujudan daripada rasa. Kalau kita mengatakan rasa itu adalah nur, rasa itu adalah perwujudan daripada ingatan. Kalau kita mengatakan ingatan itu adalah nur, ingatan itu adalah perwujudan daripada kesadaran. Kalau kita mengatakan kesadaran itu adalah nur, ternyata ingatan itu adalah perwujudan daripada zat Allah yang ianya ada pada kita masing-masing. Makanya kalau kita tampil berkata-kata, bersuara dengan sifat itu, dengan dianya zat Allah itu, ya tentu karismatik, tentu menyenangkan, menyejukkan, memberikan kekaguman kepada siapapun. Ingat, yang dikagumi orang itu bukan kita, tetapi zat Allah yang ada dalam dada. Intinya Rasul dan Allah itu yang mereka kagumi, tapi tidak nyata Allah dan Rasul itu, melainkan dia nyata pada zat tadi tidak nyata, maka nyata pada suara, kata, dan perbuatan kita. Itu makanya orang tua kita meminta kepada kita bersifat dengan sifat asal daripada zat, yaitu Muhammad, Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Bersifatlah dengan sifat itu. Pengertian bersifat itu artinya ya kita menggunakan sifat itu di dalam kehidupan kita. Siddiq misalnya, benar. Apakah benar? Kita ini benar? Harus kita paham, kita ini tidak benar. Tetapi dibenarkan, diperbaiki oleh Allah dan Rasul. Kalau kita mau diperbaiki. Kalau tidak, ya sudah. Selesailah sudah urusan kita. Nah, cara Allah memperbaiki, cara Rasul memperbaiki, dia menunjukkan kepada kita tempat di mana Allah dan Rasul mengurus kita, mengurus ruh, mengurus zat Allah tadi. Nah, itulah fatahizumi maqama Ibrahim musola. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ, kamu berhubungan dengan aku di situ. Tentu falyabudu rabb hadzal bait. Kau lakukan penyembahan itu, hubungan itu pada rumah. Rumah yang mana? Rumah Baitullah hakikat. Tempat kita dulu menyaksikan Allah yang nyata dalam Muhammad, yang ada pada surah Al-A'raf ayat 172 tadi. Yang rumah itu ada di negeri Bakkah. Nah, tetapi tidak mungkin untuk kita bisa ke sana. Kita sudah lupa tempatnya. Tahu juga kita tidak mungkin bisa ke sana. Karena kita terpenjara dalam tubuh ini. Terbelenggu pada jasad ini. Nah, makanya dimudahkan agama ini, Bakkah dijadikan Mekah. Mekah Al-Mukarramah itu. Nah, itu Bakkah dijadikan Mekah Al-Mukarramah yang ada di Timur Tengah. Baitullah dinyatakan sebagai Ka'bah untuk tandanya. Nah, di depan Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Makom itu artinya tempat tegak Ibrahim. Sebagai ganti makom Ibrahim yang ada di Baitullah pada saat itu.
Yang beliau itu imam bagi semua kita. Kita makmum, dia imam. Jadi yang dihadapi oleh kita, yang dihadapi oleh beliau Ibrahim tadi adalah kiblat. Kiblat itu artinya hadapan. Siapa beliau? Allah. Nyata Allah? Tidak. Pada siapa nyatanya? Pada Muhammad. Disitulah kita sujud dengan sujud yang pertama. Sambil berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya lokasi itu disebut dengan masjid atau tempat sujud. Masjid apa? Masjidil Haram. Masjid yang mulia. Dikatakan oleh Allah dan Rasul, masjid atau tempat sujud tidak mulia. Yang mulia itu siapa? Orangnya di tempat itu. Itulah Muhammad. Jadi seketika Rasulullah mengatakan, wa min haitsu kharajata fawali wajhaka satrul masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Sewaktu beliau mengatakan kata itu, dia tidak menunjuk kepada Masjidil Haram yang hari ini, saudaraku. Tidak. Kenapa? Karena Masjidil Haram yang hari ini yang kita ketahui, waktu itu adalah kuil, tempat penyembahan para berhala. Saya katakan, di dalam Ka'bah terdapat 4 patung besar. Lata, Manat, Ubal, Uzza. Di sekeliling Ka'bah terdapat 360 patung. Tempat mereka minum-minum, bercengkrama, main perempuan. Apakah benar Rasul memerintahkan para kaum pada waktu itu ke sana? Menghadap ke sana? Tidak. Bahkan pada waktu itu belum disebut sebagai masjid atau tempat sujud. Kapan diperintahkan? Yaitu seketika Nabi Muhammad melakukan intervensi atau penyerangan dengan ekspedisi 10.000 pasukannya tanpa perlawanan dari Bani Quraisy. Waktu itulah semua patung-patung dihancurkan, dibersihkan, dicuci, dan dibereskan, dipel. Setelah bersih, baru Rasul mengatakan, jadikanlah tempat ini sebagai tempat sujud yang mulia. Nah, jadikanlah tempat ini sebagai tempat sujud yang mulia. Diperintahkan Bilal azan di atas Ka'bah. Kejadian itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah, saudara. Nah, jadi pada waktu itu seketika beliau mengatakan Masjidil Haram, ia bukan ke sana. Lalu kemana? Nah, ini yang namanya kias. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang terang, tapi disembunyikan. Dia tersembunyi di dalam terang. Makanya orang tua kita mengatakan, tempat sujud tidak mulia. Yang mulia itu orang yang ada di tempat itu. Siapa dianya? Muhammad. Jadi seketika kita disuruh menghadap ke tempat sujud, yang kita cari bukan tempat sujud, karena dia adalah alamat di mana Muhammad ada di situ. Ternyata Masjidil Haram, Masjidil Aqsa pada waktu itu adalah beliau sendiri, saudara. Itu ceritanya. Maka dalam kisah ini, demikianlah orang tua kita mengajarkan kepada kita. Dan ini tidak bisa ditangkap dengan akal biasa. Apalagi kita cari literaturnya, baik pada kitab Quran ataupun kitab hadis. Kisah ini akan sulit kita dapatkan, karena dia adalah hasil penelusuran diri yang sebenarnya diri ianya ada pada kita. Dengan cara apa? Rasa, ingatan, kesadaran hadir di tempat itu.
Meskipun dia adalah batu yang bersegi empat, diberi kiswah berwarna hitam, ada di tengah-tengah Masjidil Haram, kota Mekah Timur Tengah. Tetapi barang siapa yang melihat Ka'bah itu, hukumnya sama dengan melihat Baitullah hakikat. Barang siapa yang bertemu dengan Baitullah hakikat, hukumnya sama bertemu dengan Muhammad. Barang siapa yang bertemu dengan Muhammad, hukumnya sama bertemu dengan Allah. Walaupun Muhammad bukan Allah, Allah bukan Muhammad, tapi dianggap oleh Allah dan Rasul itu sama hukumnya. Kenapa? Karena Muhammad itu satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Karena suara, kata, perintah, larangan Allah sama dia sampaikan, tidak ditambah, tidak dikurang. Kemudian Muhammad itu satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Karena suara Allah, kata Allah tidak nyata pada kita, melainkan ia nyata pada Muhammad. Ternyata suara Muhammad, kata Muhammad tidak nyata pada kita, melainkan nyata ia pada zat Allah tadi. Turunnya ia daripada zatnya Allah Muhammad tadi. Yang Muhammad itu turunnya daripada Allah. Tetapi dia juga satu dengan Allah, tidak pula boleh disamakan. Allah zat, dia sifat. Allah atasan, dia yang diatasi. Namun tetaplah subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah itu suci, dia di atasnya. Allah itu suci, dia di atasnya. Apa maksudnya? Ini kan kita sering nih ngomong Allahu subhanahu wa ta'ala. Arti subhanahu wa ta'ala itu artinya suci, dia di atasnya. Siapa dia yang di atas? Yang nyata pada kita siapa? Muhammad. Dia yang di atas itu Muhammad. Ternyata di belakang Muhammad itulah Allah. Kalau dibalik sedikit, di bawah Muhammad itu adalah Allah. Bukan Muhammad itu tinggi daripada Allah, tidak. Tetapi dia adalah nyatanya, wujudnya, sifatnya Allah yang hadir bersama kita, kepada kita, untuk membawa kita kembali kepada Allah. Demikian saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kaji kita ini sama, tidak ada yang berbeda. Mau agama apa kita, bangsa apa kita, bahasa apa kita, sama. Kalau kita mau sama-sama menelusuri ajaran pada agama kita masing-masing. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.